Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya membuat sebuah video, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah mengenai hukum menelan dahak bagi orang yang dalam keadaan berpuasa. Paling tidak ada 3 gambaran di sini, di mana kitab yang saya baca adalah kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, karangan daripada Asy-Syaikh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami sebagai guru daripada Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Untuk gambaran yang pertama di sini dikatakan wa qada la yutiru lawi tala'anu khomatan minad dimaghi awil batini wala padoha ayromaha fil asohi. Nah, tidak membatalkan puasa apabila seseorang sengaja menarik dahak minad dimag, baik dari atas, dari otak, awil batini ataupun dari dalam, dimana kita tahu bahwa dahak itu bersumber daripada lendir-lendir yang ada di area paru-paru. Kemudian setelah itu wala padoha eromaha, dan setelah itu diludahkan, dibuang, maka ini tidak membatalkan puasa bil asoh menurut kaul yang lebih sahih. Walaupun ada muqabil asoh mengatakan bahwa itu bisa membatalkan puasa, mengingat itu mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam, ya, sama dengan al-istiqoah, sengaja muntah. Ini menurut muqabil asoh. Tapi kalau menurut kaul asoh, hal tersebut tidak membatalkan puasa. Alasannya kenapa? Li'annal hajat lidzalika tataqarraru. Sebab kebutuhan untuk mengeluarkan dahak apalagi dalam keadaan berpuasa itu bisa berulang-ulang, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai rukhsah bagi siapapun yang melakukannya, dianggap puasanya tidak batal. Adapun untuk gambaran yang kedua, di sini disebutkan amma idza lam yaqtaliha bi an nazalat mim mahaliha minal batini ilaihi au qallaha bi su'alin au ghairihi fala paduha fa innahu la yubtiru qat'an. Nah, untuk gambaran yang kedua, apabila dahaknya itu tidak ditarik, tidak sengaja ditarik, akan tetapi dahak tersebut keluar sendiri dari tempatnya, yaitu dari dalam, misalkan dari dalam, dari area paru-paru, lendir-lendir yang ada di area paru-paru, atau keluar dengan sebab batuk, ya, ketarik dahaknya dengan sebab batuk atau semisal batuk, dan setelah itu fala faduha, dikeluarkan, dibuang, maka fa innahu la yubtiru qat'an, itu pun tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau ditelan? Wa amma law ibtalaha ma qudratihi ala labtiha ba'da usuliha li haddid dhahir, apabila ditelan padahal dia mampu untuk mengeluarkannya, untuk membuangnya setelah dahak itu sampai kepada batasan dohir, di mana batasan dohir itu diperihtilafkan. Menurut Imam Nawawi, batasan dohir itu adalah mahroj ha, ya. Mahroj ha itu wastul halki, tengah tenggorokan. Adapun menurut Imam Rafi'i mahroj kho, ya, yang termasuk bagian dohir itu mahroj kho, dinamakan adal halki, ya, pangkal tenggorokan, di mana tenggorokan, bagian tenggorokan yang berhubungan langsung dengan area mulut. Nah, kalau sudah sampai ke area tersebut kemudian bukannya dibuang tapi malah ditelan, fa innahu yubtiru qat'an, itu pun bisa membatalkan puasa. Nah, untuk gambaran yang ketiga, palau nazalat min dimagihi, apabila nukhomah ataupun dahak itu turun dari atas, berarti dari kepala, dari otak, wahasolat fi hadid dohiri minal pami, kemudian sampai ataupun berada di had dohir, ya, minal pami, di area mulut, ya. Had dohir itu tadi sudah dijelaskan. Nah, maka kewajibannya paliyat toha mim majroha waliyamujaha, maka wajib diputus dahak tersebut, jangan sampai masuk ke dalam, diputus, setelah itu kemudian diludahkan, ya, jangan sampai ditelan, jangan sampai ketelan, sebisa mungkin diputus, setelah sampai ke area mulut langsung diludahkan. Nah, apabila hal tersebut tidak dilakukan, paing tarokah mal kudrot pawasulat al jaupa abtoro, apabila tidak dilakukan, artinya si dahak yang turun itu tidak diputus, padahal dia mampu memutus perjalanan dahak, kemudian setelah itu meludahkannya, tapi hal tersebut tidak dilakukan, sehingga si dahak itu masuk ke dalam, ya, ke dalam perut misalkan, abtoro, itu bisa membatalkan puasa pil asoh menurut kaul yang lebih soheh, ya. Cukup mungkin, ya. Maka tentunya kita harus berhati-hati, ya,
bagaimana caranya untuk bisa menjaga puasa kita tetap sah. Terima kasih. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.